Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Topik kita pada sore ini sangat spesial. Setiap kita yang mengasihi Tuhan harus mengerti. Setiap kita yang mau hidup benar harus mengerti. Setiap kita yang mau sembuh harus mengerti. Saya beri tema placebo effect. Bagi sebagian teman kita yang profesinya adalah dokter atau di bidang medis tentu mengerti placebo effect. Istilah placebo berasal dari bahasa Latin yang artinya I shall be pleasing. Aku akan senang. Perhatikan kalimatnya. Aku akan senang. Aku. Placebo ini dalam dunia medis itu adalah suatu zat atau tindakan pada seorang pasien, tetapi tindakan atau obat itu tidak memiliki efek obat sama sekali. Mengapa? Karena pil yang diberikan itu, tablet yang diberikan itu sebenarnya berisi gula saja. Atau bahkan tidak berisi apa-apa. Karena tindakan yang dilakukan itu sebenarnya pura-pura atau palsu. Pura-pura dioperasi. Ada tindakan seperti ini. Cuma prakteknya mungkin hari ini sudah jarang ya. Tapi dalam sejarah dicatat tindakan seperti ini. Jadi placebo ini bisa berupa pil atau tablet atau kapsul yang isinya adalah laktosa, gula. Jadi nggak berbahaya dimakan, tetapi itu bukan obat. Ya, atau isinya tepung. Ada. Hari ini kita jumpai beberapa orang yang jualan vitamin palsu. Itu tepung isinya. Kalau tepung masih mending. Kalau hal-hal zat-zat yang berbahaya, ya, bisa juga berupa injeksi, suntikan. Suntikan cuma salin saja isinya, artinya air garam, NaCl, natrium klorid. Disuntikkan seolah-olah obat. Apa efeknya? Efeknya adalah pasien itu merasa sudah diobati. Dan dia merasa senang. I shall be pleasing, placebo. Aku akan senang. Sudah diobati senang. Meskipun yang dipakai bukan obat. Tujuan dari praktek ini adalah untuk mempengaruhi atau membuat pasien mempunyai persepsi bahwa ia sedang minum obat atau sedang mendapatkan treatment yang benar. Membangkitkan sugesti. Sugesti. Aku sudah diobati. Makanya badanku merasa enak sekarang. Padahal yang dimasukkan tidak ada apa-apanya. Itu sugesti itu namanya. Ya, ini yang namanya placebo. Dalam beberapa kasus, gejala nyeri bisa reda karena sugesti. Bisa reda tapi sementara penyakit aslinya nggak sembuh. Dulu ada kisah di zaman Perang Dunia, karena banyak yang luka tentara. Ada dokter perang bukan, yang bertugas di medan perang. Ada seorang tentara yang kakinya patah, kena pecahan granat. Ia kesakitan, dia teriak-teriak. Lalu sang dokter bingung, karena obat anestesi semuanya habis. Lalu oleh dokter ini disuntik saja gitu. Bukan obat, disuntik vitamin atau tadi itu, salin atau NaCl tadi. Lalu tentaranya itu merasa lega. Sudah nggak sakit nih lumayan, reda. Padahal nggak ada apa-apa.
tapi itu hanya berlangsung sebentar. Berapa lama kemudian sakit lagi, sebab penyebab utamanya tidak diobati. Ini efek placebo, ya, efek placebo. Ini juga dipakai untuk menguji suatu obat. Kalau obat baru ditemukan, diuji dengan efek placebo. Dikumpulkan responden, misalnya 100 orang, dibuat obat 50, yang 50 placebo, bohong-bohongan. Dan setiap orang nggak diberitahu mana yang mendapatkan placebo, mana yang tidak. Disuruh konsumsi, ditanya satu-satu nanti, dievaluasi efeknya apa, sembuh atau tidak. Kalau ternyata pasien-pasien itu sembuh karena pil placebo, berarti obat ini nggak ada gunanya. Ya, itu untuk testing obat asli. Obat yang asli, dialah yang menyembuhkan, bukan placebo. Placebo ini hanya orang terhipnosis oleh dirinya sendiri. PD gitu. Padahal tidak di treatment apa-apa. Ya. Oke. Di dalam Mazmur 116 ayat 9. Kalau di Vulgata, terjemahan Vulgata itu 114 ayat 9. Kalau di Vulgata. Ya. Itu berbunyi demikian. Nggak usah dibuka ayatnya. Karena bahasa Indonesia terjemahannya berbeda. Dalam bahasa Latin, bunyinya adalah placebo domino in regione vivorum. Artinya, I shall please the Lord in the land of the living. Aku akan menyenangkan Tuhan. Placebo efek yang dipakai kata itu. Menyenangkan itu placebo. Cuma sayang sekali placebo yang beredar ini adalah tidak menyembuhkan penyakit yang sebenarnya. Hanya membuat senang. Aku sudah diobati. Itulah kalau orang sakit ditreatment oleh obat yang salah. Bayangkan kalau orang kena COVID, gak diapa-apakan, pura-pura diobati. Gak sembuh. Ini bahaya, ini jahat sekali loh kalau ada orang sakit beneran dikasih placebo. Kecuali cuma nyeri ya, nyeri bolehlah. Mungkin karena terlalu manja orangnya. Di placebo, ya udah sembuh nih padahal gak diapa-apain. Tapi kalau itu penyakit serius, tidak bisa disembuhkan dengan placebo. Kanker dan sebagainya, nggak bisa oleh placebo. Jangankan kanker, flu saja nggak bisa sembuh oleh placebo. Ya, nah ini paralel dengan kebenaran. Placebo ini mengakibatkan ada dampak psikologis pada orang yang diperlakukan secara placebo. Dampak psikologis, jadi sifatnya sementara. Jadi placebo ini bukan obat yang sebenarnya, hanya membuat pasien memiliki persepsi sudah minum obat. Hanya itu. Betapa bahayanya kalau seorang dokter memberikan placebo kepada pasiennya yang sakit keras, yang memang membutuhkan obat yang tepat. Bahaya sekali. Alangkah jahatnya orang yang memperlakukan orang yang sakit bukan dengan obat yang tepat, tapi dengan placebo. Analoginya begini Bapak Ibu. Jauh lebih berbahaya jika jemaat diberi ajaran yang sebenarnya hanya placebo. Jemaat Tuhan loh. Jemaat Tuhan, umat Tuhan itu milik Tuhan. Bukan milik gereja atau milik pendeta. Bukan milik manusia, milik Tuhan. Jangan dikasih placebo. Dikasih obat yang benar. Ada amin ya. Ini terpaksa harus keras nih karena placebo ini beredar luas dan membuat senang banyak jemaat Tuhan, umat Tuhan. Efek placebo menyenangkan telinga.
perasaan damai palsu, merasa sudah mendengar Injil yang benar. Bayangkan orang yang pergi ke dukun juga sama. Setelah dari dukun dikasih jimat gitu, padahal bukan nggak berkuasa apa-apa, misalnya batu gitu. Orang itu merasa senang, merasa aman, merasa tenang. Padahal itu palsu ketenangannya. Padahal itu cuma batu biasa. Sama, orang datang ke gereja ditawarin placebo. Senang hatinya. Aku kalau ke gereja ini dihibur hatiku, kalau pulang tenang. Perasaan tenang itu, placebo efek itu menyesatkan dan membunuh, membinasakan. Ibarat seorang pasien diberi air gula saja, bukan diobati. Ia senang, tapi itu menipu namanya. Ya. Nah, di Alkitab dicatat adanya Injil palsu. Injil yang lain oleh Rasul Paulus. Hati-hati. Injil palsu, comot-comot ayat, suka pakai ayat tertentu gitu, pakai pikiran sendiri. Itu bukan Injil yang murni, itu placebo, Injil placebo. Saya sebutnya Injil placebo itu. Injil sih, tapi placebo. Isinya bukan obat, isinya bukan kebenaran, isinya sesuatu yang menyenangkan, tapi tidak mengobati penyakit aslinya manusia. Nah ini dia. Ayat-ayat dipakai out of context. Tidak sesuai konteks asli dari Alkitab. Ini masalah loh. Ini sangat serius. Kalau Bapak Ibu mendengar firman ini, selesaikan sampai habis dan bertobat. Kalau enggak binasa. Atau kalau enggak binasa minimal tidak mengerti apa-apa soal Injil. Karena hanya membuat rasa senang. Ada seorang ibu kalau mendengar khotbah saya berkata begini, Pak, saya nggak suka keras-keras. Saya suka yang ringan-ringan, yang menghibur, yang lucu-lucu saja. Oh gitu ya Bu. Tapi sesuai Alkitab nggak? Saya bilang. Oh nggak penting Pak, yang penting hatiku terhibur. Oh ibu ini sukanya air gula, bukan obat. Sukanya yang manis-manis. Nanti rohanimu diabetes. Dia ajar tidak mau. Bahkan ia tidak peduli kata Alkitab, konteks Alkitab. Ada itu ibu-ibu seperti itu. Aku nggak mau Pak, dapat masalah. Aku hidup nyaman-nyaman saja, menikmati hidup. Binasa kau. Karena firman Tuhan berkata, kita dikaruniai bukan hanya untuk percaya, tapi menderita untuk Kristus. Artinya kita harus terbeban menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, terbeban untuk orang lain, menolong orang lain, jangan untuk diri sendiri. Itu kebanyakan makan Injil placebo itu, ibu itu. Makanya sukanya yang manis-manis, bukan kebenaran, Injil palsu sukanya. Ya, perhatikan baik-baik. Sudah merasa menyenangkan Tuhan dengan cara itu, padahal tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Ini Injil placebo namanya. Ini sangat membinasakan loh. Menina bobokkan. Aku sudah menyenangkan Tuhan. Hidupku sudah benar. Padahal hidup untuk diri sendiri. Ini hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan ini hamba yang jahat. Lebih baik batu kilangan dia ikat di lehermu dan kau dibuang ke laut, kata Alkitab, bukan kata saya. Kalau sebelum itu terjadi, bertobatlah Bapak Ibu. Kalau khotbah itu jangan ngawur. Kalau khotbah itu lihat Alkitab. Jangan pakai pikiran sendiri. Kalau nggak ngerti nggak usah khotbah. Daripada kau diikat, dibuang ke laut sama Tuhan. Banyak orang seperti ibu ini akibat makan placebo selama ini. Nggak ngerti kebenaran. Ada amin ya. Aduh, saya itu sebenarnya nggak mau marah-marah loh kalau khotbah. Tapi saya gemes, banyak orang sudah nggak bisa diobati lagi. Sudah parah. Bahkan obat dipandangnya sebagai racun. Placebo dianggapnya sebagai obat. Kebalik-balik bukan?
Injil yang benar dikatain makanan keras, gak suka dia. Injil palsu dia bilang Injil yang enak. Sugar coated gospel. Injil yang dibalut oleh gula-gula. Sehingga kalau dimakan enak. Sehingga obatnya tidak efektif lagi. Waduh. Ini. Makanya ya, banyak KKR itu kesembuhan ilahi. Sembuh. Tapi sampai rumah sakit lagi. Itu placebo namanya. Jangan mengimitasi mujizat Tuhan. Kalau mujizat Tuhan terjadi, sembuhnya sembuh terus selamanya. Itu bukti bahwa kau bohong. Itu placebo. Saya mengalami mujizat sembuh seketika ketika saya pakai nama Yesus. Saya dari lumpuh berdiri dan sampai sekarang berdiri, nggak kumat-kumat lagi. Itu namanya mujizat asli. Jangan suka bikin KKR rekayasa mujizat. Kalau nggak disuruh Tuhan, jangan mengada-ada. Amin. Orang yang nggak mengaminkan, itu dia orangnya. Berani ya merekayasa di panggung kesembuhan ilahi. Kalau sembuh, sembuh benar. Jangan sembuh nanti sampai rumah sakit lagi, lalu didakwa, wah imannya sih nggak kuat gitu. Kuasa Tuhan tidak tergantung dari iman seseorang. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, biar orang yang belum kenal Tuhan pasti sembuh. Ada amin ya. Loh, yang saya katakan benar kan? Masa kuasa Tuhan menyembuhkan cuma sebentar kumat lagi? 2-3 bulan sakit yang sama lagi, kankernya sembuh lagi, kumat lagi lalu mati. Itu bukan sembuh namanya. Kesembuhan dari Tuhan itu sembuh benar. Saya sudah mengalami, sembuh ya sembuh benar. Bukan pura-pura. Ya? Kamu kalau nggak takut Tuhan, tunggu kutukan Tuhan. Kalau disuruh Tuhan, ayo kita bikin kesembuhan. Kalau nggak disuruh, jangan ide sendiri. Ingat itu, kebenaran sesuai fakta. Kalau sembuh, katakan sembuh. Kalau enggak, katakan enggak. Karena sembuh dari tubuh fisik ini, sembuh dari penyakit, itu belum tentu menyelamatkan. Itu hanya menyelamatkan dari penyakit. Yang menyelamatkan apa? Obat intinya itu apa? Yang harus disembuhkan itu apa? Bukan cuma tubuh fisik. Jangan fokus pada tubuh fisik. Tubuh fisik ini fana. Ya. Amin ya semuanya ya. Jangan salah mengerti, jangan dipotong kata-kata saya. Nanti orang-orang jahat itu selalu memotong khotbah orang. Lalu diberi narasi-narasi supaya jadi hoax. Kau nggak takut Tuhan ya. Saya ingetin kata-kata Tuhan Yesus. Iblislah bapakmu itu. Sukanya bikin hoax. Kalau Bapak kita Tuhan Yesus, Bapak di surga, maka kita akan mengabarkan kebenaran. Ada amin ya? Ya, itu cirinya. Udah nggak usah pakai debat, itu cirinya. Orang-orang itu suka placebo loh. Manusia itu pada dasarnya meleset. Kodrat dosanya menyebabkan itu. Coba kita baca 2 Timotius 4 ayat 3-4. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, gak suka kebenaran, dan membukanya bagi dongeng. Itulah yang terjadi hari-hari ini juga. Jadi tidak hanya zaman dulu loh, sekarang saja masih terjadi. Ada yang mengajarkan begini, khotbah ini judulnya begini, Tuhan sudah tidak marah lagi sama kamu hari ini. Loh, kau masih berbuat dosa kok Tuhan tidak marah sama kamu. Inilah efek placebo yang diciptakan oleh guru-guru palsu. Kamu berbuat apa saja Tuhan Maha Pengampun. Enggak apa-apa nak. Ini guru-guru placebo ini, bukan Injil yang disampaikan.
Tapi anak-anak muda suka sekali. Waduh, yang datang yang itu suka sekali. Mengapa? Karena kalau malam minggu bisa sembarangan hidupnya. Hari minggu pagi pakai pakaian putih-putih, duduk rapi di gereja, berdoa. Lalu pengkhotbahnya bilang, Tuhan sudah tidak marah lagi bagimu, nak. Ini ciri-ciri hyper grace. Unfollow, unsubscribe, blokir ajaran-ajaran yang sesat itu. Bukannya lihat Alkitab, ngarang-ngarang malahan. Ada lagi yang nggak tahu halusinasi atau apa itu. Mengajarkan orang lain, jangan divaksin. Divaksin itu ada logamnya, ada nanonya katanya. Nanti kalau kau divaksin, nano itu mengalir di tubuhmu. Lalu kau bisa di remote control sama antikris. Halusinasi ini. Waduh, nggak takut Tuhan itu. Makanya banyak orang yang non Kristen nggak tertarik dengan kekristenan, ketemu yang begituan. Nggak ada beda dengan dukun. Nggak ada bedanya dengan dukun. Ya? Coba perhatikan, pernah bicara Alkitab nggak? Nggak pernah. Pernah sih, comot-comot ayat, lalu diartikan sendiri sesuai keinginannya. Banyak orang sejak zaman dulu tidak bisa menerima ajaran sehat. Mau memuaskan telinganya, kalau dengar kebenaran nggak suka. Wah, ini nyerang orang ini, nggak suka. Bukan intinya yang ditangkap. Wah, nggak suka aku, nggak menghibur. Maunya placebo, sesuatu yang menyenangkan. Sukanya dongeng, bukan Alkitab. Itu dia ciri-ciri manusia di akhir zaman ini. Sama. Kalau yang begini-begini banyak yang nggak suka. Ini fakta loh. Fakta, saya sudah mendengar. Keluarga saya nggak suka, Pak. Iya, saya sudah mendengar. Ya memang itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Orang tidak suka kebenaran. Karena kebenaran itu mendidik dengan keras. Alkitab berkata, Bapa di surga itu menghajar anak yang dikasihinya. Orang yang dianggapnya sebagai anak, tapi membiarkan orang yang bukan anak. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata tidak enak terjemahnya. Anak haram. Kalau manusia dianggap anak haram, maka binasa pasti. Orang yang sukanya gampangan itu anak gampangan. Banyak orang tidak mengerti, ketika kebenaran kita mengerti justru kita bahagia. Justru kita senang, gembira, bahagia. Itu bahagia yang sebenarnya. Justru placebo itu langsung bahagia tapi langsung hilang. Sementara, palsu. Tapi kalau kebenaran keras, kena, tapi lama-lama terbuka. Merdeka. Ada amin? Ya kalau nggak mau belajar Alkitab ya nggak bakalan sembuh penyakitnya. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Rasul Paulus aja takut loh. Kuatir maksudnya di sini. Tetapi aku takut atau kuatir kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Mengapa? Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Perhatikan Bapak Ibu, rupanya ada orang yang akan memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Berbeda dengan Alkitab. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Roh yang berbeda ditanamkan pada banyak orang. Itu yang berbahaya, bukan vaksin yang antikris. Ajaran itulah yang antikris itu. Ajaran dari kegelapan. Roh yang lain ditanamkan
Banyak orang sudah makan roh itu daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil yang lain. Jadi ada Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Guru-guru placebo. Ini yang membuat orang-orang Kristen tidak sembuh dari sakit jiwanya, yaitu kodrat dosanya. Mengapa? Karena bukan obat yang diberikan, hanya placebo, menghibur. Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Yang menyenangkan telinga. Yang membuat orang terhibur. Tapi bukan kebenaran. Nah, ini dia. Ya. Sehingga orang kalau konsumsinya adalah ajaran placebo, maka ia akan memiliki iman fantasi. Imannya fantasi, bukan iman Alkitabiah. Iman fantasi. Aku kalau pengen apa aja pasti dikasih Tuhan, menyenangkan. Aku anak raja. Aku minta apa aja tinggal sebut namanya. Aku klaim janjinya. Ini orang-orang diajar, ditanamkan dengan Injil placebo. Sehingga orang senang. Ikut ajaran itu senang. Aku senang loh, minta apa aja dikasih katanya. Berfantasi. Memang Alkitab berkata, Bapak yang baik tidak mungkin memberi ular kepada anak yang minta roti. Iyalah, jelas. Tetapi kalau anak itu minta ular, gak akan diberi oleh bapaknya. Kalau anak itu minta placebo, minta permen, minta sesuatu yang menyenangkan hatinya, belum tentu dikasih sama bapaknya. Itu berguna atau tidak? Atau malah membuat sakit. Begitu. Kalau pakai Alkitab itu harus kontekstual, harus sesuai konteksnya juga. Ya. Imannya fantasi. Kalau mau iman yang benar, kebenaran. Kebenaran itu harus utuh, harus murni sesuai konteks. Ya. Tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh pilih-pilih ayat. Makanya tidak satu ayat pun harus boleh diabaikan. Dahulu Tuhan Yesus pernah memarahi. Coba kita baca Matius 23 ayat 23. Tuhan yang berkata langsung, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Kamu bayar sih persepuluhan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini ajaran Tuhan Yesus loh. Inilah obat yang benar. Kamu bayar persepuluhan, boleh. Tapi yang paling penting jangan kamu abaikan. Kalau enggak itu hanya jadi placebo nanti. Merasa sudah berkenan bayar persepuluhan. Merasa bakal dibalas Tuhan 100 kali. Itu dibohongin itu sama pengajar itu. Alkitab tidak ada itu. Kasih persepuluhan dibayar 100 kali itu enggak ada. Yang ditabur itu bukan uang. Yang ditabur itu firman Tuhan. Dan kalau orang mengerti firman itu, maka hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Injil placebo ini sudah beredar lama sekali. Dan sudah masif penetrasi ke pasar, ke jemaat Tuhan, dimanapun. Makanya nggak ada orang yang sulit sembuh. Sudah keracunan dengan placebo, efek placebo itu. Sudah ketagihan dengan efek placebo. Sudah sakau dengan efek placebo. Kalau nggak dikasih placebo lagi dia minta.
Kalau dikasih obat yang benar, Injil yang murni, dia nolak, nggak suka. Sakau dengan placebo. Ya. Ada banyak sekali di Alkitab nggak pernah mengajarkan placebo. Ya. Kalau mengajarkan placebo itu placebo untuk Tuhan, artinya menyenangkan Tuhan dalam bahasa Latin. Jangan dipelintir-pelintir perkataan saya. Ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya, kata siapa? Tuhan Yesus. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini kepada orang percaya loh, bukan kepada orang kafir. Kepada kita semua juga sama. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya kamu belajar firman terus, tekun, dan hidup di dalam firman terus-menerus, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ada yang mau jadi murid Tuhan? Ada amin ya semua? Ayat berikutnya. Kalau kamu jadi murid Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan menyembuhkanmu. Menyembuhkan dari apa? Bukan penyakit fisik. Menyembuhkanmu dari penyakit utama manusia, kodrat dosa. Cara berpikir yang duniawi. Karakter duniawi. Itu penyakit utama manusia itu. Hidupnya meleset, tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Itu penyakitnya. Itulah yang harus sembuh. Bagaimana caranya? Jika kamu tetap di dalam firman Tuhan Yesus, maka kamu muridnya Tuhan Yesus. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi obat yang sebenarnya itu kebenaran. Firman Tuhan. Itu. Jangan diganti ajaran lain. Meskipun diambil dari Alkitab ayat-ayatnya. Tapi diartikan lain. Out of context. Atau jangan mengajar lain, bahkan nggak ngambil dari Alkitab. Dukun sih. Dukun itu bertobat tetap harus belajar Alkitab. Jangan tetap jadi dukun. Nggak bertobat ini. Sebentar lagi kita semua mati loh padahal. Setiap kita pasti mati. Dan ini mengerikan kalau mati tapi tidak berkenan. Kita mau menutup mata tapi dalam keadaan berkenan. Amin semua ya. Obat itu sebenarnya truth atau Injil. Manusia ini menderita penyakit yang luar biasa. Yang akan membinasakan jiwanya. Yaitu kodrat dosa. Ini penyakit utamanya. Bagaimana supaya sembuh? Bagaimana? Obatnya apa obatnya? Obatnya ya, yang pertama salib. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus sedang menyembuhkan kita. Sedang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu obat-obat tanda kutip ya. Jangan diartikan obat-obat pil itu. Yang ketiga, firman kebenaran. Yaitu Alkitab. Itu obatnya. Yang keempat, kita sendiri harus exercise. Melakukan. Sebab kesembuhan ini beda dengan penyakit. Kalau penyakit kita diam saja, minum obat bisa sembuh. Tapi ini tidak. Sembuh itu suatu proses panjang. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku,
kamu benar-benar muridku. Dan kalau kamu muridku, kata Tuhan Yesus ya, kamu akan mengerti kebenaran. And the truth will set you free. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran akan menyembuhkanmu dari sakit jiwa itu, sakit karena dosa itu, karakter dosa. Inilah yang sebenarnya, sehingga obat dari karakter dosa ini, bayangkan kalau manusia tidak dikasih obat yang ini, yang dari Tuhan ini. Tapi diberikan apa? Teologi kemakmuran. Maunya makmur di bumi, maunya sukses di bumi. Kelihatan dari caranya kesaksian orang-orangnya itu. Saudara, sejak ikut Yesus tokoku laris sekarang. Omsetku naik 100 kali lipat. Sesuai firman Tuhan katanya. Pakai firman Tuhan lagi. Saudara anak raja, perlu apa aja tinggal klaim janjinya. Tapi kalau berdoa sama Tuhan ya, kasih tahu Tuhan. Kamu minta mobil misalnya, mobil apa? Merah, merek apa, tahun berapa, bannya apa. Ini ajaran gila loh. Ditulis dalam satu buku itu, ada bukunya. Dan dibaca oleh banyak orang. Waduh, orang-orang kita itu suka import teologi. Import dari luar negeri. Teologi dari Korea itu. Heran ya. Kalau itu yang diajarkan nggak sembuh nanti penyakit utamanya. Itu placebo. Cuma menyenangkan telinga. Cuma hidupku enak loh kalau di sini diberkati aku. Perasaan doang itu. Itu cuma sugesti. Persepsi. Ya. Itu bukan damai yang dimaksud Tuhan. Teologi kemakmuran ini namanya macam-macam. Hati-hati. Teologi sukses. Teologi anak raja. Macam-macam namanya. Intinya sama, placebo itu. Itu bukan obat. Jangan dikonsumsi. Kalau dikonsumsi lama-lama, diabetes rohanimu. Karena itu gula. Nggak sehat. Nanti jadi rusak pikiran kita. Ada lagi teologi, tadi saya sudah sebut, hyper grace. Apapun yang kau lakukan, diampuni Tuhan. Tuhan sudah tidak marah lagi sama kamu. Kamu pasti selamat apapun yang kau lakukan. Begitu tuh, hyper grace. Terserah namanya apa. Ada orang-orang yang mengadopsi hyper grace, namanya, ku ganti double grace. Ku ganti lagi triple grace, multiple grace. Terserah namanya apa. Tapi itu, hyper grace itu memang placebo. Kalau Tuhan hidup di zaman sekarang, kau pasti dimaki-maki Tuhan. Celakalah kau. Begitu pasti. Ya. Tapi kalau hari ini kita masih punya sisa umur, mari kita bertobat Bapak Ibu. Kita juga tidak menginginkan siapapun binasa sesuai kehendak Tuhan. Ini kalau saya khotbah seolah marah-marah ini bukan mau supaya ada yang binasa. Enggak, justru ini mau membuka mata, membuka telinga, membuka wawasan. Ayo lahir baru. Jangan pikiranmu itu pikiranmu sendiri terus dari dulu. Jangan meracuni jemaat dengan placebo. Injil placebo. Ya. Apalagi? Ada lagi teologi yang mistis banget. Saudara kalau mau anaknya pintar ya, minum minyak yang kudoakan ini. Ini teologi mistik ini. Nggak ada di Alkitab. Saudara kalau mau rumah ini nggak ada setannya, sini saya doakan, saya olesin minyak. Ini placebo ini. Ini placebo, tidak mendidik manusia, umat Tuhan menjadi anak Allah yang berkarakter anak Allah. Mengalihkan kuasa Tuhan pada benda-benda yang seolah-olah rohani. Kalau enggak itu, air minum, saya doakan. Saudara beli ya semua ya, saya produksi ini. Ajaran sesat ini, placebo. Makanya apa?
Bisa dilihat dari buahnya. Dilihat saja orang-orang yang belajar dari Injil Plasebo. Nanti kelihatan gayanya itu setiap hari. Mistis banget. Nggak bertanggung jawab hidupnya. Malah jadi sandungan. Ya, ini terpaksa harus marah-marah begini. Supaya Bapak Ibu saudara sekalian sadar. Jangan konsumsi plasebo lagi mulai sekarang. Amin ya. Konsumsilah obat yang dari Tuhan. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Tuhan sudah berikan Roh Kudus sebagai materai bahwa kita miliknya. Bahkan kita bersama Roh Kudus dipimpin menuju kebenaran. Tapi kita bukan robot biologis. Kita harus memberi diri mau dipimpinnya. Aku mau semangat proaktif dipimpin Roh Kudus. Ada firman yang tersedia. Aku mau belajar setiap hari dan menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Itu obat yang efektif, ampuh. Penyakit dosa lenyap pasti. Karakter dosa dalam manusia, dalam diri manusia. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang placebo, mana yang bukan, mana yang obat beneran dari Tuhan. Banyak orang tidak sembuh dari karakter dosanya. Karena tidak mengkonsumsi kebenaran. Placebo ini banyak sekali. Cirinya itu jelas banget di depan mata kita, jelas. Cirinya itu yang diusung kesembuhan fisik, terus kesembuhan jasmani. Yang ditekankan cuma itu. Seolah-olah gereja, kalau umat Tuhan datang ke Tuhan itu cuma mau dapat kesembuhan, aku punya penyakit Tuhan sembuhkan ini. Terus begitu. Penyakit utamanya nggak disembuhkan. Mengapa? Karena pengajarnya juga masih sakit. Nggak ngerti kebenaran. Ya, ini mari kita bertobat semuanya loh. Saya itu waktu mempersiapkan ini, aduh Tuhan ini bagaimana ya kok keras banget ya. Ya tapi ini kebenaran. Baik Tuhan. Jangan fokus pada kesembuhan fisik berkat jasmani. Yang mistik-mistik tapi tidak bertanggung jawab hidupnya. Apalagi ciri utamanya jelas. Antroposentris. Orang-orang yang sudah konsumsi biasa placebo itu, fokusnya dari diri sendiri. Aku sukses. Aku sembuh. Kalau ingin aku klaim janji Tuhan untukku. Semuanya aku. Ingat baik-baik ya. Lucifer, si setan itu jatuh. Gara-gara ia egosentris. Aku hendak naik ke langit. Mengatasi bintang-bintang Allah. Mau menjadi seperti yang maha tinggi. Semua filosofi yang poinnya diri sendiri, itulah modusnya iblis. Placebo. Mengalihkan fokus manusia dari kebenaran menjadi ke yang lain, yaitu diri sendiri. Atau ke yang lain lagi, mistis dan sebagainya. Mengalihkan fokus manusia pada yang utama menjadi kepada yang sampingan-sampingan, efek samping saja. Sebab kalau orang mengerti kebenaran tentu ia bahagia juga. Nah, yang ditawarkan cuma bahagianya toh, kebenarannya tidak. Nah, ini dia. Placebo itu begitu. Lukas 17 ayatnya yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, tercabutlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca suatu ayat, kita harus mengerti. Jangan diartikan harafiah. Ini adalah suatu majas, gaya bahasa Tuhan Yesus untuk menjelaskan kepada kita kebenaran. Bukan berarti kalau kita beriman, lalu pohon beringin cabut ke laut, terbang begitu seperti film. Bukan.
Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin, mustahil tadinya, menjadi mungkin. Apa itu yang mustahil? Karakter dosa pada manusia itu sebenarnya hampir mustahil diubah. Tapi menjadi tidak mustahil karena pertolongan Tuhan. Karena manusianya meresponi dengan iman. Mau meresponi dengan iman. Maka tercabutlah itu dosa, dibuang. Hilang dari kita. Itu maksudnya. Maka sembuhlah dosa itu. Kalau kita memiliki iman sebiji sesawi saja. Nah, yang dimaksud iman bukan aku imani. Yang biasa dipraktekkan banyak orang itu. Aku imani tahun depan aku akan merit. Aku imani tahun depan aku punya rumah. Apa itu iman? Iman itu Tuhan, kuserahkan hidupku. Aku mau lakukan apa saja untukmu. Begitu iman. Kalau orang baru bertobat masih masuk akal. Aku tokoku laris ini. Ya kalau baru sehari 2 hari bertobat. Udah 10 tahun sudah tua masih begitu terus. Ayo bertobat ya. Amin ya. Jadi menembus kemustahilan Bapak Ibu. Manusia yang keras kepala itu, keras hati itu sebenarnya hampir mustahil. Tapi kalau ia mau membuka diri saja untuk mengerti, dan mau belajar lagi dari nol, mau merendahkan diri, maka iman bisa timbul. Sebiji sesawi saja tercabut itu karakter dosa. Meskipun belum semua ya, dicabut satu persatu. Dibuang dari hidup kita. Ada amin ya. Jadi iman sebiji sesawi itu iman yang benar. Powerful, punya kuasa. Artinya pengertian yang benar. Injil yang murni. Bukan Injil placebo. Bukan Injil yang cuma menyenangkan telinga. Menyembuhkan kesesatan. Sebab sakit yang utama, penyakit utama manusia itu cara berpikir, pola hidup yang sesat. Atau kalau mau diperhalus, yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Yang meleset. Ya, begitu maksudnya. Ajaran yang cuma placebo itu tidak menyembuhkan penyakit utama manusia. Hanya memberikan efek placebo, yaitu menyenangkan, sugesti, persepsi palsu, damai palsu. Cirinya apa? Coba saja suruh dengar Alkitab yang benar begini, dia pasti menolak. Karena nggak doyan. Karena nggak doyan, selenanya sudah rusak kena gula-gula itu. Kena ajaran yang manis. Sudah rusak, nggak suka. Sebaliknya orang yang sudah biasa mengkonsumsi kebenaran, nggak suka itu gulali-gulali itu. Injil placebo itu. Orang akan peka, ini palsu ini. Nah ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Bagaimana ya supaya membuat orang-orang itu sadar bahwa obat yang sebenarnya itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Solusinya sudah ada. Cuma masalahnya kegelapan atau si iblis itu licik. Dia menyediakan juga seolah-olah obat, padahal placebo. Seolah-olah diambil dari Alkitab, padahal tidak. Jadi ngambil dari Alkitab sih ayat-ayatnya, tapi konteksnya artinya diselewengkan. Nah akibatnya orang ke sana. Waduh, ini fakta loh yang saya bicarakan. Ini fakta. Kalau Bapak Ibu tidak mau bertobat juga ya saya sudah tidak mengerti lagi bagaimana caranya. Khotbah juga sudah keras begini. Berkat yang sesungguhnya itu seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa itu? Mesias Tuhan Yesus. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu maksudnya, itu berkat yang sesungguhnya, obat yang sesungguhnya. Obat yang sesungguhnya akan mengakibatkan perubahan kodrat pada manusia. Dari manusia duniawi menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Man of God,
Tapi placebo bisa mengubah orang seolah-olah seperti itu, padahal tidak. Yaitu menjadi man of religion. Manusia yang agamawi. Sukanya ritual, sukanya liturgi, sukanya aturan-aturan agama. Tapi kodratnya nggak berubah. Nggak berubah kodratnya. Waduh. Injil yang benar itu mengenakan Kristus dalam hidup kita. Galatia 3 ayat 27. Mengenakan manusia baru, Kolose 3 ayat 10. Mengenakan manusia baru, Efesus 4 ayat 24. Injil yang benar, obat yang sebenarnya itu adalah kesempatan untuk menjadi anak Allah. Makanya tekanannya divine character building. Pembangunan karakter ilahi dalam diri manusia. Kalau placebo nggak peduli, yang penting manusianya dikonsumsi dengan placebo supaya senang. Aku senang nih. Ditipu dia. Itu namanya ditipu. Padahal Tuhan Yesus berkata sangat jelas, Matius 5 ayat 48. Kamu harus sempurna sebab Bapa di surga sempurna. Sama seperti Bapa di surga sempurna. Banyak orang tidak mengerti kalau mendengar itu. Aku nggak bisa dong jadi seperti Bapak. Bukan itu artinya kalau Bapak di surga sempurna, kita juga harus sempurna. Sebagai ciptaan, sebagai manusia. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Karena setiap orang sempurnanya juga beda-beda. Anak kecil umur 10 tahun sempurnanya beda dengan orang yang sudah dewasa, yang sudah mendengar Injil. Tapi harus sempurna. Sempurna itu artinya matang, dewasa, mengerti. Banyak orang tidak menolak, nggak bisa, manusia nggak bisa sempurna. Kamu melawan Tuhan Yesus. Yang kedua, kamu tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab berarti. Ya. Kalau orang diajarkan placebo, dirubah tuh semua itu. Berkat yang tadinya berkat keselamatan sekarang menjadi berkat di bumi. Kamu akan jadi kepala, bukan ekor. Jadi mistik. Klaim janjinya pasti kaya kalau ikut Tuhan Yesus. Tokomu laris. Fokusnya jelas, berkat fisik. Berkat jasmani, harta dunia, kesuksesan dunia, kesembuhan fisik, mujizat, mistik. Semua itu fokusnya diri sendiri. Itulah ciri-ciri placebo. Injil placebo. Injil yang diubah-ubah konteksnya oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita kembali ke yang sebenarnya. Obat yang sebenarnya itu, ini penyakit utama manusia, yaitu kodrat dosa. Obat yang sebenarnya itu akan mengakibatkan terbentuknya karakter ilahi. Pikirannya berubah, perasaannya berubah, mengenakan pikiran perasaan Kristus. Keinginannya berubah. Orang yang banyak konsumsi placebo, keinginannya makin banyak, tapi menggunakan kuasa Tuhan. Amin ya. Amin. Kiranya kebenaran ini benar-benar dihayati, sebab kesembuhan akan kesesatan itu tergantung dari bagaimana kita mengkonsumsi obat yang sebenarnya dari Tuhan. Ya. Kita tidak boleh menyenangkan diri sendiri, itu efek placebo. Kita harus menyenangkan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Dan itu dimulai hari ini.